Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi, identifikasi, minat, bakat, dan potensi siswa pada kegiatan Kopel SMP Negeri 1 Bandar Laksamana hari Kamis 13 Februari 2025. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Burhanuddin SAG. Kepada Bapak Burhanuddin saya persilakan. Kita mulai berdoa, kita beristighfar. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, Ibu Yora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kepala SMP Bandar Laksamana, yang saya hormati Bapak Ibu Mas Guru SMP Negeri 1 Bandar Laksamana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merupakan rahmat dan berkatnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan 16 selesai kedua pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Salam dan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada Indonesia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini merupakan kegiatan modal kita yang kedua, di mana pengajar kita adalah Ibu Zohayati SPD, di mana beliau mengikuti pelatihan. Kita tahu beliau pernah mengikuti pelatihan di Jakarta dari kementerian langsung. Mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada kita semua. Tujuannya adalah supaya pendidikan kita utamanya depannya makin maju, makin berakhlak lagi peserta didik kita, itu kita harapkan. Kemudian dalam topik kali ini akan disampaikan identifikasi, yaitu masalah identifikasi bakat, minat, dan potensi peserta didik. Kita tahu bakat dan minat ini anak-anak kita itu pasti berbeda. Dimana sekarang di awal tahun pelajaran khususnya bagi peserta didik kelas 7 biasanya kita sudah melaksanakan pemetaannya. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Bu Zulhayati bagaimana teknis kita ke depannya, khususnya kelas 7 anak-anak baru yang akan datang. Dimana sebelum mereka duduk di kelasnya menjadi siswa SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, tentu kita harus memiliki data terlebih dahulu. Bagaimana teknisnya nanti mungkin Guru BK atau Bu Zulhayati bisa menyampaikannya kepada kita semua. Kemudian adanya kita mengetahui data yang ada tentang mengidentifikasi bakat dan minat anak, tentu kita sebagai guru kita bisa mengarahkan bakat anak tersebut lari kemana, harus kemana. Apakah mereka berbakat olahraga, atau mereka berbakat ke pramuka, atau di bidang seni. Nanti kita sebagai guru kita bisa arahkan peserta didik kita dengan harapan dengan adanya bakat dan minat yang berbeda, mereka inspirasinya, karya-karyanya, bakat mereka itu bisa disalurkan ke jalan yang baik dan benar. Kemudian hal yang berikutnya yang kita sampaikan di luar topik, Bu Yanti mungkin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu semuanya, ini sudah memasuki bulan Februari,
Silakan Bapak Ibu buka SKP-nya atau PMP-nya disampaikan oleh Ibu Zuhayati SPD. Kepada Ibu Zuhayati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Institusi Satu Bandar Laksamana, yang saya hormati Ibu Wakasek, Bapak Ibu Majelis Guru, serta Bapak Ibu karyawan Laksamana yang berkesempatan hadir di acara sosialisasi identifikasi bakat, minat dan potensi kebangsaan. Alhamdulillah, kita mendapat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, anugerah kesehatan, kesempatan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Kombel kita yang kedua, yaitu kegiatan Kombelnya dengan judul identifikasi bakat, minat dan potensi peserta didik. Yang mana kegiatan Kombel ini merupakan salah satu tanggung-jawaban kami sebagai guru BK yang kami laporkan nanti di Kemendikbud. Jadi mau suka tidak suka kami memang harus mempertanggungjawabkan secara online tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sekolah masing-masing. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat kita hadiahkan kepada beliau, mudah-mudahan kita adalah umat-umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti, dan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Institusi yang telah memberikan waktu kepada saya khususnya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan hari ini, saya sudah diskusi kepada kegiatannya sudah kami diskusikan juga tanggal 13 Januari. Jadi mau harus dilaksanakan juga tanggal 13 Januari sesuai dengan kesepakatan yang telah kami lakukan ke Kemendikbud. Jadi alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan apa saja kegiatan yang akan laksanakan hari ini. Judulnya identifikasi minat bakat dan potensi peserta didik dan jadwalnya telah kami sepakati. Baiklah Bapak Ibu sudah memperpanjangkan waktu, mungkin dalam kegiatan identifikasi minat bakat dan potensi peserta didik mungkin kita kasih sedikit mungkin aturan saya ya. Kalau seandainya nanti mungkin ketika saya menjelaskan ada yang langsung ingin bertanya tak masalah Bapak Ibu, tidak harus menunggu saya selesai menyampaikan materi. Mana tahu nanti ketika saya menyampaikan materi ada selintas yang ingin ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan saja terjadinya, dan mereka mungkin lebih banyak diskusi di sini. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepsek tadi, minat bakat dan potensi itu bukan hanya tertuju di ekstrakurikuler, tapi bagaimana kita di dalam kelas. Karena kalau kita ketahui minat bakat potensi siswa kita di dalam kelas mungkin lebih mudah kita untuk menyampaikan materi dengan karakter mereka. Memang kegiatan ini berat sekali, ya, tapi mau tak mau itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kedepannya seperti yang disampaikan Ibu tadi, anak-anak kita itu menjadi anak-anak. Baiklah mungkin sedikit pendahuluan. Kalau kata mungkin kita bisa diskusi ya. Kalau kita dengar kata minat bakat potensi itu, Bapak Ibu tahu perbedaannya. Mana yang dikatakan minat bakat potensi sebelum masuk ke materi yang saya sampaikan. Minat, apa itu bakat dan apa itu potensi. Kalau Anda lihat dari itu apa tuh? Minat, bakat atau potensi? Bakat ya, bakat ini memang sudah terbentuk dari lahir, tinggal kita yang memperlukan. Kalau minat gimana? Keinginan siswa tersebut mantap bakat. Kalau potensi bakat? Bakat yang
tahap kepercayaan diri. Dan untuk membentuk kepercayaan diri itu memang sulit sekali. Tidak semua anak yang punya percaya diri. Kadang-kadang ada yang pintar, tapi dia tidak punya rasa percaya diri. Dan intinya yang sering terjadi di sekolah kita atau di mana-mana sekolah, kepercayaan diri yang ada pada anak itu kayaknya lebih banyak ke sisi negatifnya ketimbang yang positifnya. Mereka kalau percaya diri untuk hal-hal negatif percaya diri gitu kan, tapi untuk ke arah positif ini yang perlu kita lakukan, bagaimana mereka punya kepribadian kepercayaan diri agar potensi minat bakat yang ada pada mereka itu bisa berkembang dengan baik. Gitu ya, Pak Didi. Oke, standar kompetensi konselor tentang Dancing through the rhythm like there's no tomorrow. From highs to lows, I'm embracing the sadness. Life is full of twists and turns, you know it's true. But when unexpected surprises arise, I'm brave. Dancing like no one is watching, loving. Mengapa saya katakan akurat? Karena memang kita langsung ambil dari misalnya, dan disitulah data-datanya sudah diketahui bahwa ada anak yang sifatnya introvert, ada sifatnya extrovert. Presentasinya sudah kita bahas waktu awal tahun ajaran baru, dan saya selaku guru BKP sudah menyampaikan kepada guru mapel wali kelas data-data tersebut nanti supaya mereka tahu karakter anaknya seperti apa, supaya memudahkan nanti paling tidak di dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena memang yang selalu bermasalah ini Bapak Ibu ketika proses pembelajaran ini ada anak-anak kita yang seperti ini lakunya, dan itulah yang menjadi permasalahan kita dan bagaimana kita bisa memahami mereka. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut Pak. Feeling good every day and every night. Life is a journey full of spices, gotta savor every slice. I have surprises on the corner, I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours Harus and kita turn pahami ya, directly. kita bukan Open mereka the yang memahami kita door. kan gitu kalau ada yang ini. Dancing like Jadi no ada one is tahap dan watching, karakteristik perkembangan pribadi, sosial, peserta didik. Kemudian kita memahami tahap dan karakteristik perkembangan belajar peserta didik, tahap dan karakteristik perkembangan karir peserta didik, kemudian tugas-tugas perkembangan peserta didik kalau faktor yang mempengaruhi You cannot perkembangan. see, no need to Kalau worry bagian about saya tomorrow's bagian saya conflicts. ini Just Bu, enjoy the yang tiga moment, make the most itu of buat life. ini yang guru mapel ya, guru mapel yang belajar kelas. Karena memang harus memahami karakteristik perkembangan belajar peserta didik, karena pada umumnya memang guru mapel itu berada di dalam kelas. Kemudian kalau yang ketiga ini tahap dan karakteristik perkembangan pribadi sosial peserta didik, ini saya ambil melalui interview saya ke masing-masing siswa. Kemudian tahap dan karakteristik perkembangan karir peserta didik ini biasa saya lakukan waktu kelas 3 nih ya. Ini lanjutan pendidikan, dan saya ambil juga waktu kelas 1 tapi kegiatan ekstrakurikulernya. Selanjutnya tugas-tugas perkembangan peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini saya ambil ketika di lapangan. Ketika di lapangan masuk ke sini kalau terjadinya permasalahan. Nah, ketika belajar kan ada permasalahan dari Bapak Ibu. Nah, tapi kita kan melalui proses. Kalau biasanya di sekolah kita prosesnya melalui wali kelas kan, dan wali kelas nanti baru ke guru BK, selanjutnya diserahkan ke Wakasek dan akhirnya finalnya ke kepala sekolah. Selanjutnya ini standar kompetensi kemandirian peserta didik SMP dan SMK atau SMA itu sama. Aspek perkembangannya landasan hidup religius. Kalau religius itu kalau berbicara religius apa tuh? Curang berhubungan dengan agama ya. Kalau perilaku etika ya, berarti karakter mereka kan, etikanya kan karakter mereka. Kemudian kematangan emosi apa di sini? Kematangan emosi. Bisa mengontrol diri. Emosi ini kan bukan hanya marah kan? Apa kemudian? Ya kalau ada rasa senang, gembira kan gitu. Jadi jangan kita kaitkan emosi, kadang-kadang kita berpikir yang nama emosi itu marah. Ada emosi itu perasaan yang
the lows, I'm Kalau berkaitan embracing dengan the intelektual, sadness. pikiran dia. Life is Ya, full of berarti twists kalau and sekolah turns, itu you know it's kaitannya sama true. nilai anak, But when ya kan? Nah, nilai unexpected anak itu sama-sama intelektual. surprise Kenapa kita untuk mengetahui anak itu pintar atau tidak biasanya kita memiliki data kan? Datanya dengan nilai atau nilainya rapor. Sementara yang lain kita bisa diukur dengan nilai gitu kan? Kalau emosi ya kita kan tak bisa, tapi kalau intelektual kita bisa mengukur anak itu pintar dengan nilai rapornya. Oke, kemudian kesadaran tanggung jawab sosial. Ini bagaimana kita menilainya? Tanggung jawab sosial, bagaimana kita mengetahui karakter anak ya? Tanggung jawab sosial. Ya, kemudian mungkin melaksanakan tanggung jawab. Kalau ada tugas dikerjakan, kan ada yang tidak mengerjakan, itu kan termasuk tanggung jawab juga kan? Kemudian kalau sosialnya, selain diskusi tadi, mungkin termasuk piket ya Bu ya, piket dia di dalam kelas itu menentukan juga untuk penilaian kesadaran tanggung jawab sosial. Kemudian kesadaran gender, nah, di sini apa nih kesadaran gender? Artinya ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan. Sebagai guru tidak bisa memilih, oh harus laki-laki karena yang jadi pemimpin. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan saya rasa kalau untuk yang ini kita sudah paham tentang kemudian perkembangan pribadi, yang maksud di sini perkembangan pribadinya. Untuk mengambil data itu rapor dia waktu SD, kalau kita SMP ya, kalau kita SMP rapor itu memang sangat sekali. Kalau dari SMA atau kita mengambil rapornya dari dan kalau yang guru ada perkembangan pribadinya, saya lihat tentang keadaan sosial ekonomi mereka di rumah, adik-beradiknya berapa, kemudian orang tuanya kerja apa, itu sangat mempengaruhi tentang perkembangan pribadi. Ada yang ada beradik mereka itu sulit belajar karena mak orang tua udah suruh saya jago adik atau jangan, itu salah satu alasan yang bisa pertimbangkan tentang perkembangan pribadi mereka. Oke, lanjut ini ada perilaku kewirausahaan, kemandirian, perilaku ekonomi. Ini perlu kita pelajari karena ada anak-anak yang memang jiwa ekonominya nampak ya, nampak. Cuma mungkin caranya saja mungkin. Karena kita lihat banyak juga anak-anak yang kita memang berjualan boleh kan, tapi mungkin aturannya aja yang perlu kita batasi bagaimana sebaiknya. Kemudian wawasan dan kesiapan karir. Maksudnya di sini apa nih? Wawasan dan kesiapan karir. Berarti masa depan ya, mau dia lanjutkan pendidikannya, cita-citanya. Kemudian kematangan hubungan dengan teman sebaya. Akhirnya selalu bermasyarakat. Ya, ada apa namanya tuh? Kalau bahasa apanya tuh? Ada besi-besi yang ini berkawan, yang ini tidak. Dan itu pun menjadi suatu alasan bisa jadi kalau kita bentuk kelompok dengan yang itu harus kita pahami. Dia selalu sesuai dengan itu. Kita letakkan dengan itu. Perlu yang kami juga ya Bapak Ibu ya. Karena memang anak-anak yang tidak besi itu kayaknya sebetulnya dia besi sebetulnya salah juga kan. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi. Tapi kita perlu pertimbangkan itu. Kita perlu pertimbangkan itu. Dia misalnya akrab dengan ini, kerja kelompoknya dengan ini. Dancing through the rhythm like there's no tomorrow. Kemudian kesiapan diri untuk melihat Highs dan to lows, I'm embracing the sadness. Life is full of twists and turns, you know it's true. But when I